Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Dalam sesi singkat kali ini, saya ingin mencoba mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat pendek tapi syarat akan makna. Apa yang Rasulullah sampaikan? Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Subhanallah. Orang yang memiliki sebiji kurma berarti orang miskin. Berarti dalam kaitan sedekah, tidak ada kaitan orang kaya atau orang miskin. Makanya dalam salah satu hadis yang lain, Allah katakan, aku mencintai orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah insya Allah akan mendapatkan cintanya Allah. Tetapi aku lebih mencintai orang miskin yang bersedekah. Oleh karena itu, yuk kita bersedekah. Karena kalimat Rasulullah ini penuh dengan kasih sayang. Beliau tidak ridho satu orang saja umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya beliau memberikan jalan kepada kita, jalan keselamatan. Lewat wasilah sodako. Bersedekahlah walau dengan sebiji kurma. Jangankan memadamkan atau menyelamatkan kita dari api neraka dengan sedekah akan menyelamatkan kita dari bala dunia, dari azab kubur. Apalagi kita sebagai penghuni akhir zaman. Kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari segala bala musibah. Nah, salah satunya yaitu dengan jalan sedekah. Pertanyaannya, kenapa orang enggan bersedekah? Satu, karena di dalam kalbunya telah terjangkit penyakit yang sangat berbahaya, lebih ganas daripada kanker, lebih ganas daripada tumor. Apa itu? Kikir. Dari mana kikir muncul? Dari rasa akuan. Dia merasa bahwa harta yang ada pada dirinya adalah hasil usahanya, hasil dari ilmunya, hasil dari pekerjaannya. Apa bedanya dengan Qarun? Ketika Rasulullah Musa alaihissalam berkata kepada Qarun, "Hei Qarun, keluarkan harta yang Allah titipkan kepadamu." Apa jawaban Qarun? Hartaku ini adalah hasil dari ilmuku, hasil usahaku, kata Qarun. Jadi di zaman sekarang banyak korun-korun modern, ya. Hati-hati. Yuk, mulai sekarang kita bersedekah. Lalu yang kedua, pola pikir kita, mindset kita rubah. Selama ini kita bersedekah, kita niatkan untuk menolong orang lain. Padahal bukan seperti itu. Sedekah adalah untuk menolong diri kita. Sedekah adalah untuk menyelamatkan diri kita. Saya kasih analogi yang mudah-mudahan bisa merubah mindset sahabat akhirat dimanapun berada. Misal, ada seorang penjaga kebun binatang. Dia memberikan tarif tiket masuk kebun binatang itu 500.000 katakanlah. Atau 1 juta. Saya yakin tidak ada orang yang mau masuk ke kebun binatang. Walaupun ada, hanya sedikit. Kemudian si penjaga tiket itu menurunkan tarif tiket masuknya menjadi 5.000. Dan saya yakin pasti orang berbondong-bondong mau masuk. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka masuk, pintu dikunci, kemudian kandang harimau, kandang singa, binatang-binatang buas dikeluarkan. Hingga orang berlarian menuju pintu keluar ingin selamat. Begitu sampai pintu keluar, mereka menjerit, minta tolong kepada penjaga untuk dibukakan pintu keluar. Tapi apa kata penjaga kebun binatang tersebut? Maaf, memang tiket masuk hanya 5.000, tapi untuk tiket keluar, saya pasang tarif 500.000. Saya ingin bertanya kepada sahabat, apakah mereka mau mengeluarkan uang 500.000? Orang yang waras, pasti dia mau mengeluarkan uang 500.000. Kenapa? Karena ingin selamat. Nah, mulai saat ini tekadkan dalam hati kita. Ketika kita mengeluarkan infak di jalan Allah, tekadkan semoga menjadi wasilah menyelamatkan kita dari murkanya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan murkanya Allah. Bukankah kita semua berlindung kepada Allah dari murkanya Allah? Bukankah kita semua selalu berdoa ingin mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah? Ingin selalu mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat? Yuk kita bersedekah. Dan salah satu amalan akhir zaman ini adalah sedekah.
Ya. Jadi yuk saya mengajak sahabat akhirat dimanapun berada, mulai dari sekarang sisihkan harta yang Allah titipkan. Tinggalkan dunia daripada dunia meninggalkan kita. Kita titipkan. Hakikatnya, harta kita yang sebenarnya itu adalah apa yang kita makan menjadi darah, daging, kulit. Apa yang kita pakai sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta kita. Mulai sekarang kita menabung untuk akhirat. Kita titipkan harta kita kepada Allah. Dan Allah akan balas berlipat ganda. Dalam surat Al-Baqarah, Allah menjanjikan, menggambarkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan menanam satu benih, satu biji, di mana satu biji itu menumbuhkan satu pohon, yang mana satu pohon itu terdiri dari 7 cabang, dan tiap cabang atau ranting itu terdiri dari 100 buah. Jadi 1 menjadi 700. Kesananya, wallahu alam. Allah iradah, Allah maha berkehendak. Bisa dilipatkan berapa? Ya. Dan tentu saja, infak yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata mengharap ridha Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Sekali lagi, yuk, mari saya mengajak sahabat dari Briges Indonesia, Monreker, GBR, XTC, atau ormas manapun yang saya cintai, mudah-mudahan dengan video singkat ini mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan taubatan nasuha. Yuk kita berlomba-lomba dalam bersedekah. Ada satu trik lagi, sedekah yang paling utama adalah sedekah di waktu subuh. Awali hari kita dengan bersedekah. Kita bisa diakalin, kita beli kenceleng atau tabungan plastik. Setiap subuh kita masukkan 2.000, 2.000, 2.000. Tidak terasa sebulan udah 60.000. Karena 2.000 zaman sekarang udah tidak dianggap. Lalu kita kumpulkan, bikin komunitas. Ya, kita kumpulkan, belikan sembako atau kasihkan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya. Nah, bagi yang bingung, saya harus bersedekah kemana? Kami, salah satu pengurus dari pengurus dari Yayasan Pendidikan Islam Majelis Al-Furqon, mengajak barangkali ada yang ingin menjadi donatur tetap kami, karena kami di sini menyantuni yatim dan duafa, mereka disekolahkan, mereka dipesantrenkan, dan mereka butuh biaya. Mereka pun butuh makan sebagaimana anak-anak kalian butuh makan. Mereka butuh sekolah sebagaimana anak-anak kalian butuh sekolah. Bagi yang terketuk hatinya ingin berdonasi, bisa melewati rekening di bawah ini. Salam dari Kang Obay 7, semoga bermanfaat adanya. Tetap semangat hijrah. Kemudian tebarkan kasih sayang, jauhi perselisihan, permusuhan, hilangkan kebencian, pererat ukhuwah Islamiyah. Ade.